Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil musyawarati fi jami'il umur. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi a'tahullahul Qur'an liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Di Economist Intelligence Unit, Divisi Penelitian dan Analisis Economist Group yang berpusat di London, Inggris menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Didukung dengan data yang dirilis oleh Bappenas tentang capaian indeks demokrasi di Indonesia tahun 2022 sebesar 80,41 poin yang mengindikasi tingkat demokrasi semakin membaik. Namun sayang hadirin, kualitas implementasi demokrasi di Indonesia masih terhitung sebagai negara dengan flow demokrasi atau demokrasi cacat. Hadirin, tidak dapat kita pungkiri, esensi demokrasi tidak seutuhnya kita rasakan. Demokrasi sering dijadikan kemasan untuk memanipulasi dan kepentingan pribadi. Bukankah kita semua menyaksikan hadirin, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme tak kunjung berhenti. Money politik terus dilakukan para elit negeri. Kasus-kasus hukum berani dijual beli. Suap dilakukan demi memperkaya diri. Sedangkan rakyat hanya dibayar dengan janji-janji tak pasti. Kue-kue kekuasaan dibagikan berdasarkan jasa. Siapa yang beruang, dia yang memegang. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Siapa yang kuat, dia yang menjabat. Jikalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka tatanan demokrasi akan luluh lantah dan negara berdemokrasi pun tak menentu arah. Prihatin dengan keadaan tersebut hadirin, maka hadirlah kami bertiga akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi, Perspektif Al-Quran, dengan landasan firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم
fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk musyawarah dalam segala aspek kehidupan. Indikasi kewajibannya terdapat pada kalimat wasyawirhum fil amr yang diawali dengan bentuk kalimat fi'il amr. Kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah kewajiban. Hal ini sejalan dengan tafsir Al-Muyassar karya Aid Al-Qarni. Beliau menjelaskan ai wasyawirhum fil amr allati tahtaju ila musyawarah. Bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara yang harus dipermusyawarahkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan prinsip musyawarah di Indonesia? Alhamdulillah, musyawarah menjadi salah satu prinsip dasar dalam berdemokrasi di Indonesia. Sebagaimana termaktub pada Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bangga dengan perwujudan demokrasi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti terselenggaranya pemilihan umum, terlaksananya musyawarah mufakat, berdirinya lembaga-lembaga negara, dan adanya kebebasan berpendapat. Namun sayang hadirin, yang menjadi ironis dan memprihatinkan,
pada pemilu 2024 yang lalu, nilai demokrasi mengalami degradasi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 205 kasus pelanggaran terberat di antara semua pelanggaran pemilu. 57 kasus pelanggaran hukum, 50 kasus pelanggaran administrasi, dan 10 kasus pelanggaran pidana. Hal ini merupakan pukulan telak untuk kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pantaslah jika Syekh Utsmah bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khabari memberikan peringatan tegas dalam kitab Durratun Nasihin fil wadhi wal irsyad mengatakan, laula adulul umara la akalan nasu ba'duhum ba'du. Jikalau tidak ada keadilan dari para pemimpin, niscaya manusia akan saling menerkam laksana serigala memakan domba. Itulah sebabnya dibutuhkan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak mengkotak-kotak warga, pemimpin yang siap mengayomi, menghargai perbedaan, menerima kritikan, dan menjadikan semua elemen bangsa satu kesatuan. Agar lebih jelas lagi bagaimana pentingnya pemimpin adil sebagai motor penggerak berjalannya sistem demokrasi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Shad ayat 26 sebagai berikut. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sadaqallahul azim. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat,
karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan gambaran Allah kepada Daud tentang prinsip hukum yang harus diajarkan kepada manusia, yaitu pertama, fahkum bainan nasi bil haqq, jalankanlah hukum di antara manusia dengan adil. Kedua, wala tattabi'il hawa fayudillak, dalam menjalankan hukum janganlah menuruti hawa nafsu atau karena ambisi dunia. Prinsip tersebut telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sampai-sampai beliau berani bersumpah, wallahi lau kanat Fatimatu binti Sarokots laqata'tu yadaha, demi Allah jika putriku Fatimah mencuri akan aku potong tangannya. Baginda Rasulullah begitu tegas dalam melakukan keadilan. Tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih. Tidak mentang-mentang anak sendiri terus dilindungi. Siapapun yang berlawanan, hukum siap ditegakkan. Inilah pondasi demokrasi dalam Islam. Inilah akhlak kepemimpinan yang ditampilkan oleh Rasulullah. Dan ini pula yang harus menjadi karakter setiap pemimpin di Indonesia. Agar terwujudnya hukum yang berwibawa, Indonesia jaya, dan kehidupan berdemokrasi semakin terasa nyata. Di arena musabaqah syarhil Quran ini, kami menghimbau kepada sesama warga bangsa, jadilah rakyat yang peduli dan berperan aktif terhadap demokrasi. Jangan jadi rakyat yang pasif dan apatis, karena demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua kiprah kita untuk kemaslahatan bangsa, insya Allah akan menjadi amal soleh dan memperoleh pahala yang tidak terhingga. Amin ya Rabbal Alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Tetapi sebagai bangsa yang tangguh, kita terus berikhtiar untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Prinsip dasarnya sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai perbedaan, serta lahirnya pemimpin yang mampu menegakkan keadilan. Sekian dan demikian, kami tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan di soreang, Warganya ramah berseri-seri. marilah terus berjuang, dengan berjuang membangun demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi